Selamat pagi anak-anak. Pernahkah kalian sadar bahwa ada satu fakta menarik di dunia ini? Apa itu? Ternyata anakku, tidak ada dua individu yang sama persis di dunia ini. Sebagai contoh, dua orang kembar identik pasti mempunyai satu perbedaan yang signifikan. Atau ketika orang tua kalian menyuruh kalian mengambil jahe, pernah atau tidak kalian bingung menentukan yang mana jahe dan yang mana kunyit? Atau suatu ketika kalian bertamasya ke tepi pantai, kalian susah membedakan yang mana pohon kelapa dan yang mana pohon pinang. Nah, kejadian ini disebabkan karena adanya keanekaragaman hayati yang pada pertemuan ini akan kita bahas secara tuntas. Jadi ibu harap kalian memperhatikan video ibu dengan baik. Dan tidak hanya itu nakku, minggu lalu kita sudah mengikuti yang namanya ujian harian pertama. Dari hasil pemeriksaan ibu, maka ada 3 kategori nilai. Ada nilai yang belum bagus, ada nilai yang hampir bagus, dan ada nilai yang sudah bagus. Untuk anak-anak ibu yang nilainya masih belum bagus, silahkan bertobat nakku karena waktumu masih ada. Untuk anak-anak ibu yang hampir bagus, silahkan lebih dulu lagi untuk membuat nilai yang lebih bagus. Dan untuk anak-anak ibu yang sudah memberikan yang terbaik, ibu memberikan apresiasi untuk kalian dengan menampilkan 5 nilai terbaik dari masing-masing kelas. Penasaran siapa orangnya? Jangan kemana-mana dan tetap tonton video ini. Baiklah anakku, seperti janji ibu di opening tadi, maka ibu akan menampilkan 5 orang dengan nilai tertinggi untuk ujian bulanan pertama biologi kelas 10. Jadi langsung saja kita mulai dari kelas 10 IPA 2. Nah, kelas 10 IPA 1 karena mereka berada di asrama, maka ibu memberitahu di asrama saja. Jadi nakku, siapa saja 5 orang yang sudah memberikan yang terbaik dari kelas 10 IPA 2? Langsung saja, yang pertama itu adalah Ruth Sarapopa yang berhasil mendapat skor 100. Yang kedua itu Hiskia Daulay yang juga mendapat nilai 100. Yang ketiga Maldia Berusinuhaji yang mendapat skor 95. Yang keempat El Nino Pepalemta yang juga mendapat skor 95. Dan yang terakhir dari kelas 10 IPA 2 itu adalah Dery Bayaknabe yang juga mendapat nilai 95. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang berasal dari kelas 10 IPA 2. Jadi nakku, langsung kita masuk ke kelas 10 IPA 3. Nah, dari kelas 10 IPA 3, yang pertama itu dicapai oleh Fiona Chelsea yang mendapat skor 95. Yang kedua Yohana Destriana yang mendapat skor 100. Dan yang ketiga Wulan Sari Amelia yang mendapat skor 90. Diikuti oleh Pipi Amini Nehe yang mendapat nilai 90. Dan yang terakhir adalah Kezia Abigail yang mendapat nilai 90. Mari kita kembali nakku memberikan aplaus untuk teman-teman kita yang berasal dari kelas 10 IPA 3. Langsung saja masuk kita ke kelas yang berikutnya, itu adalah kelas 10 IPA 4. Siapa orangnya? Dan untuk kelas 10 IPA 4 ini agak berbeda. Di sini hanya ibu ambil 4 orang. Yang pertama itu Korinti Brutarigan yang berhasil mendapat skor 90. Yang kedua itu Gregorius Gilan yang juga mendapat nilai 90. Diikuti oleh Enda Rija Tarigan yang mendapat nilai 90. Dan yang terakhir itu Catherine Laura Laipigni yang mendapat skor 85. Kalau kelas 10 IPA 4 itu ibu hanya mendapat 4 orang. Kenapa? Karena di bawahnya sudah banyak mendapat nilai 80 dan jumlahnya bukan hanya 1. Jadi ibu ambil 4 orang saja. Baiklah nakku, untuk orang-orang hebat ini silahkan tetap pertahankan prestasinya. Dan untuk teman-teman yang belum berhasil masuk ke dalam list ini, silahkan bersaing nakku karena bulan depan masih ada ujian yang sama. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah memberikan yang terbaik. Ingat, ini ibu ambil masing-masing kelas. Sekarang mari kita langsung masuk ke materi kita yang berikutnya. Tetap bersama dengan Ibu TG dalam mata pelajaran biologi. Nah, untuk pertemuan kita keempat ini kita akan mempelajari keanekaragaman hayati. Jadi ketika kita mempelajari keanekaragaman hayati nakku, tentu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama itu adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian keanekaragaman hayati dengan
menerima dan menghormati perbedaan. Yang kedua itu adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat memahami jenis-jenis keanekaragaman hayati dengan tetap dapat memanfaatkan waktu dengan sepenuh hati. Supaya tidak memakan waktu yang banyak, langsung saja kita masuk ke dalam yang pertama. Yang pertama itu adalah pengertian keanekaragaman hayati. Tadi sudah Ibu bilang bahwa di dunia ini tidak ada dua individu yang sama persis. Nah, itu diakibatkan oleh keanekaragaman hayati. Muncul pertanyaan anakku, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Maka sama-sama kita membacanya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Itu pengertiannya. Sekarang kita lihat supaya lebih jelas. Ternyata anakku, keanekaragaman hayati ini bisa dibagi jadi 3. Yang pertama, itu ada namanya keanekaragaman gen. Yang kedua, ada keanekaragaman spesies. Dan yang ketiga, itu ada keanekaragaman ekosistem. Mengapa ketiga ini dibedakan? Mari kita lihat pembahasannya satu persatu. Yang pertama, itu adalah keanekaragaman gen. Apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen artinya keanekaragaman yang disebabkan oleh perbedaan jumlah dan susunan gen dari satu jenis makhluk hidup. Jadi di sini yang perlu kalian garis bawahi, yang berbeda adalah susunan dan jumlah gennya, tetapi jenisnya sama. Nah, disebut dengan keanekaragaman gen. Apanya yang berbeda? Gennya. Jumlah dan susunan gennya. Tetapi jenisnya sama. Contohnya itu mangga. Jadi ketika kita membeli mangga, anakku, ada berbagai jenis mangga kita bisa jumpai. Ada mangga apel, mangga golek, dan lain-lain. Di sini Ibu berikan gambarnya. Nah, keenam gambar ini adalah sama-sama mangga. Jenisnya itu mangga, tetapi mempunyai bentuk, ukuran yang berbeda. Apa yang menyebabkan? Karena adanya perbedaan jumlah dan susunan gen dari mangga-mangga tersebut. Bisa ya, jenisnya sama, tapi gennya berbeda, maka disebut dengan keanekaragaman gen. Nah, itu yang pertama. Sekarang masuk kita yang kedua. Yang kedua itu adalah keanekaragaman jenis, atau sering pula disebut dengan keanekaragaman spesies. Apa itu? Nah, kalau keanekaragaman jenis atau spesies itu adalah individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, bentuk luar, anatomis, susunan dalam, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya, yang menghasilkan keturunan yang fertil untuk melanjutkan generasinya. Artinya sederhananya ini adalah yang mempunyai bentuk mirip. Kalau dari luar agak susah kita membedakannya, anakku, tapi mereka itu beda jenis. Nah, contohnya kita lihat kelapa, pinang, dan lontar. Kalau kita lihat dari pohonnya saja, anakku, ini kita sering susah membedakan mana pohon kelapa dan pinang karena batangnya hampir sama, bentuk daunnya hampir sama, begitu ya. Nah, itu karena adanya keanekaragaman jenisnya. Bentuk luarnya sama, tetapi jenisnya berbeda, begitu. Nah, inilah contoh dari keanekaragaman jenis yang hampir menyerupai, hampir sama, tetapi berbeda. Ya, ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit, ya, hampir sama tapi berbeda. Itu adalah keanekaragaman jenis. Masuk kita yang ketiga. Yang ketiga itu adalah keanekaragaman ekosistem. Ini agak cakupannya agak lebih besar, ya. Nah, kalau keanekaragaman gen tadi, gennya berbeda, jenisnya sama. Kalau keanekaragaman jenis, itu jenisnya berbeda, ciri-cirinya hampir sama. Nah, kalau keanekaragaman ekosistem itu apa? Mari kita lihat. Keanekaragaman ekosistem itu artinya keanekaragaman yang ditentukan oleh iklim, garis lintang, kelembapan, cahaya matahari, dan lain-lain. Jadi antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya itu nanti iklimnya berbeda, garis lintangnya berbeda, kelembapannya berbeda, cahayanya juga berbeda. Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi atau banyak faktor yang berbeda antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lainnya,
makanya disebut dengan keanekaragaman ekosistem. Contoh, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem pantai, dan padang pasir. Nah, kalau seperti ini aku langsung saja kalian bisa membedakan antara ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem padang pasir. Salah satu contoh ekosistem hutan hujan tropis itu adalah Indonesia, di mana kita lihat bahwa curah hujan hampir ada di sepanjang tahun. Kalau di padang pasir berbeda nakku ya, hampir sangat sedikit curah hujan yang turun gitu. Nah, inilah artinya keanekaragaman ekosistem. Nah, kita lihat nakku, ternyata ekosistem itu ada hutan, ada semak, ada perkebunan, ada terumbu karang, laut, dan danau. Jadi itulah keanekaragaman ekosistem. Jadi ibu tanya ulangin aku ya, berapa tadi jenis ekosistem? Iya, jawabannya 3 ya. Yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis atau spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Jadi kalau ibu tanya, ibu TG dengan kalian itu keanekaragaman apa? Pasti berbeda ya, ibu dengan kalian pasti berbeda. Nah, jadi antara ibu dengan kalian itu salah satu jenis keanekaragaman gen. Karena kita sama-sama manusia, tapi berbeda dong ya bentuknya ya. Nah, sifatnya juga berbeda. Itu dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat gen. Jadi paham nakku? Ibu harap paham ya. Nah, sekarang masuk kita ke materi yang berikutnya. Itu kita mempelajari tipe ekosistem. Ternyata nakku, tipe ekosistem itu bisa dibagi jadi 2. Apa itu? Yang pertama, itu ada namanya ekosistem akuatik atau ekosistem perairan. Dan yang kedua, itu ada namanya ekosistem terestrial atau sering pula disebut dengan darat. Jadi ada ekosistem yang terdiri dari air, disebut dengan ekosistem akuatik. Ada yang disebut jenis ekosistem yang daratan semua, tidak ada airnya, disebut dengan ekosistem terestrial. Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat satu-satu nakku. Yang pertama mau kita bahas itu adalah ekosistem akuatik. Tadi sudah kita sepakati kalau ekosistem akuatik itu harus terdiri dari air ya. Nah, dan ternyata nakku, di dalam ekosistem akuatik atau ekosistem perairan ini kita bisa menemukan jenis-jenis makhluk hidup yang berada di ekosistem akuatik. Tidak semua sama ya. Kita ambil contohnya, kalau ekosistem akuatik ini adalah danau. Nah, pernah ya, kalian pernah ke Danau Toba atau pernah ke Danau Lokawar. Nah, ternyata nakku, makhluk hidup yang berada di permukaan itu berbeda namanya dengan makhluk hidup yang berada di dasar. Jadi apa saja jenis-jenis makhluk hidupnya? Mari kita lihat. Yang pertama itu ada namanya plankton. Nah, seringnya dengar plankton ya, apalagi yang suka menonton film SpongeBob ini harus tahu ini plankton itu apa. Jadi plankton itu nakku adalah organisme kecil yang melayang-layang di air. Jadi karena saking kecilnya bahkan kita susah untuk melihat dengan mata telanjang ya. Nah, plankton adalah organisme kecil yang melayang-layang di air. Ternyata plankton ini bisa dibagi jadi 2. Yang pertama itu ada namanya phytoplankton. Nah, kalau phytoplankton itu adalah tumbuhan kecil yang berada di air. Nah, jadi melayang-layang di air, berasal dari tumbuhan, disebut dengan phytoplankton. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini hanya bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu ada zooplankton atau disebut dengan hewan kecil yang berada di air. Ini dia contohnya, dan sama, kalau kita mau melihat zooplankton, kita harus membutuhkan bantuan mikroskop. Jadi kalau ibu tanya, apa persamaan antara phytoplankton dan zooplankton? Jawabannya, sama-sama organisme kecil yang melayang-layang di air. Apa perbedaannya? Kalau phytoplankton tumbuhan, kalau zooplankton hewan. Jelas nakku ya? Oke. Nah, itu tadi yang pertama plankton. Yang kedua, itu ada namanya nekton. Apa itu nekton, Bu? Nekton ini adalah organisme yang bergerak aktif di air. Ayo, bayangkan dulu nakku. Apa kira-kira organisme yang bergerak di air, aktif dia? Gitu ya. Nah, kemudian yang contohnya itu adalah ikan. Nah, jadi segala jenis ikan yang bergerak aktif di air itu namanya nekton. Nah, yang ketiga
itu ada neuston. Neuston itu adalah organisme yang mengapung di permukaan. Nah, kalau tadi nekton kan bergerak bebas di air ya. Kalau neuston itu hanya ada di permukaan. Kita lihat contohnya apa? Teratai. Nah, jadi kalau ibu bilang makhluk hidup di air itu boleh hewan, boleh tumbuhan ya. Neuston adalah organisme yang mengapung di permukaan, contohnya teratai. Ini ya, ibu buat gambarnya. Ikan. Ikan tadi masuk kemana anakku? Nekton. Bagus ya. Kemudian gambar yang berikutnya ada teratai. Teratai tadi masuk kemana? Neuston. Kenapa? Karena mengapung di permukaan. Bagus. Dan yang berikutnya mari kita lihat. Ada yang keempat namanya bentos. Nah, kalau bentos itu adalah organisme yang berada di dasar laut. Nah, contohnya itu adalah kerang. Nah, jadi kalau kerang itu nggak pernah ada di permukaan anakku ya. Atau kerang melayang-layang di air itu nggak pernah. Kalau namanya kerang itu biasanya dan pasti ya berada di dasar laut. Maka disebut dengan makhluk hidup bentos. Dan yang kelima itu ada peripiton. Peripiton itu adalah organisme yang melekat pada organisme lain atau menumpang. Contohnya apa? Itu siput. Sering kan kita kalau mau membelah ikan, rupanya di insangnya ada siput-siput kecil. Itu disebut dengan golongan peripiton. Nah, ini dia contohnya. Kerang ada di dasar laut, kemudian siput itu menempel. Nah, demikianlah materi kita untuk pertemuan keempat ini nakku. Ibu harap apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Dan selalu ibu mengingatkan kembali, silahkan dicatat ini ke buku catatanmu. Dan kerjakan tugas dengan baik di buku latihan. Silahkan dikumpul tepat waktu dan jangan asal-asalan. Oke? Dan tetap semangat. Salam SF.